Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai optical plane. Nah, ini adalah konfigurasi pemasangan kabel antara Central Office A dan Central Office B. Nah, jadi ini yang warna biru-biru ini itu ceritanya adalah jalanan raya gitu ya. Kemudian yang hitam-hitam ini merupakan kabelnya, dan ini adalah Central Office A, Central Office B. Central Office itu seperti operator, dan di antara Central Office ini terdapat customer. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita lebih detail lagi melihat konfigurasinya seperti ini. Ini ceritanya ialah kabel ya kan. Kabel yang digelar dari Central Office A menuju Central Office B. Jadi kabelnya itu lurus begitu saja ya, seperti ini. Nah, kemudian ceritanya kabelnya terdapat 4 cup, dan masing-masing cup ya, satu cupnya itu isinya adalah 12 core. Berarti kalau kita gambar, dia seperti ini. Jadi ini ya, warna merah itu adalah cup-cupnya ya, 4 cup ini. Dimana 4 cup ini akan ditaruh dalam satu kabel ya. Jadi kalau kabel ini kita perbesar, jadilah seperti ini kabelnya gitu ya. Terdapat 4 cup di dalamnya. Oke. Kemudian ini kabelnya itu kan direct kayak dari Central Office A ke Central Office B seperti ini. Nah, kalau misalnya ada customer ya di antara mereka, maka cupnya ini akan kita potong ya. Jadi akan kita potong. Nah, karena di sini ada customer 1, maka di sini akan kita potong cupnya. Oke, sudah terpotong seperti ini, maka hal selanjutnya ialah si customer 1 itu akan menggelar kabel akses ya. Ini adalah kabel akses. Jadi dari jalanan ini menuju si perangkatnya, misalnya ke customer 1, ceritanya di kabel akses ini juga terdapat cup ya, maka cupnya itu akan disambung dari sini ke cup yang telah dipotong gitu. Terus untuk bagian satunya lagi juga akan disambungin ke sana. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ada satu cup yang akan dipotong di tengah-tengah, kemudian dari kabel akses customer itu akan dipasang ya, jadi seperti ini. Akan disambungkan ke cup yang telah dipotong, lalu di sini juga akan disambungkan ke cup yang telah dipotong. Jadi intinya si customer 1 akan memiliki 2 akses, yaitu menuju Central Office A dan Central Office B. Kenapa dia memiliki 2 akses? Karena kalau ketika di sini terjadi kesalahan ya, atau kabelnya putus, maka customer 1 masih bisa menggunakan si Central Office yang bagian B. Lalu karena di sini terdapat customer juga ya, ada 2, 3, 4, 5, dan 6, maka masing-masing chip ini juga akan dipotong. Nah, berarti sini akan dipotong, di sini akan dipotong, lalu di sini juga akan dipotong, ini dipotong, dan ini akan dipotong. Lalu setelah dipotong, dia akan disambungkan memakai kabel akses dari masing-masing customer. Jadi kalau kita lihat secara umum bentuknya seperti ini ya. Kalau kabel yang ini kita perbesar, maka dia terdapat 4 cup di dalamnya, dan cup itu akan dipotong ya kalau misalnya terdapat customer. Cup yang dipotong itu terserah ya bagian yang akan memotong, mau cup yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Karena customernya ada di bagian kiri dan bagian kanan, maka cupnya akan dipotong bagian kiri juga dan bagian kanan. Nah, jadi setelah dia dipotong, si masing-masing customer akan menggelar kabel akses sendiri, dan kabel akses itu terdapat 12 core juga ya di sininya, dan 12 core. Jadi 12 core yang terdapat dalam cup merah ini akan tersambung ke 12 core yang terdapat dalam cup yang warna hijau. Ya, jadi seperti itu. Nah, misalnya nih bukan gedung ya, misalnya ini sebuah perumahan. Ada banyak sekali rumah-rumah di dalamnya. Nah, karena di sini terdapat banyak perumahan, maka kabel akses yang warna hitam ini yang terdapat 2 cup ya, dia akan disambungkan ke ODP. Nah, jadi dari ODP ini dia akan menuju ke pelanggan-pelanggannya yang banyak. Nah, kalau misalnya customernya berupa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan corporate, maka koneksi fiber optiknya akan langsung menuju ke customer itu. Kalau misalnya kayak perumahan yang tidak terlalu banyak membutuhkan bandwidth yang besar, maka di sini bisa menggunakan ODP.